Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Penida Swiningutanaem yang bertugas untuk mengampu mata kuliah PBO, khususnya untuk kelas A, B, dan C. Berhubung karena untuk saat ini kita masih dilanda oleh virus corona, maka saya akan sedikit merubah pola pengajaran yang akan kita lakukan dalam satu semester ke depan. Oke, tanpa berbelit-belit, saya langsung masuk saja kepada materi kita, materi PBO, dan ini akan saya awali dengan kelas dalam PBO. Oke, kita coba mengenal apa sih PBO sebenarnya. Nah, PBO sendiri itu merupakan model dari pemrograman, dan ini paling banyak dipakai ya. Nah, kalau kita runtut dari sejarah, itu sudah ada sejak tahun 1970-an. Kenapa kita harus mempelajari apa itu OOP? Alasannya sederhana, karena dalam dunia nyata kita sering menemukan yang namanya objek, ya. Nah, objek-objek ini seringkali merepresentasikan apa yang ada di dunia nyata. Itu jelas ya, dan saya rasa ini tidak bisa dipungkiri karena memang realitanya seperti itu. Nah, nanti kita akan bicara nanti kasusnya seperti apa sehingga OOP ini sangat penting untuk digunakan atau dipelajari. Nah, ada beberapa istilah dalam OOP sendiri. Ada kelas, ada objek, relationship, enkapsulasi, instance variabel, dan juga metode. Nanti kita akan coba satu persatu, kita akan pelajari satu persatu. Untuk saat ini kita coba akan lebih fokus kepada yang namanya kelas. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi bagaimana kita merancang sebuah mobil ya. Nah, dari kronologis yang dikatakan, kita coba gambarkan bahwa sebelum seseorang mengendarai mobil, tentu kita harus membuat mobil tersebut terlebih dahulu. Nah, ini ilustrasi awal yang harus kita bangun. Nah, dari apa yang ada di imajinasinya kita bisa mulai untuk menggambar desain dari mobil tersebut. Nah, dari situ kita akan menambahkan detail dari mobil yang tadi kita rancang. Nah, ada beberapa elemen-elemen yang setidaknya itu harus dimiliki oleh sebuah mobil, ya, dimana di situ kita harus ada elemen yang namanya gas, ya, pedal gas, ada elemen untuk pedal rem, dan juga setir, ya. Itu kalau kita lihat dalam kondisi nyata ya, realitanya seperti itu ya. Dan bahkan lebih, tidak hanya itu, masih ada koplingnya, masih ada ini, masih ada itu, dan semua harus didefinisikan secara mendetail. Nah, dari hasil desain
dan juga penataan elemen-elemen yang ada, kita kemudian akan melakukan pembuatan mobil dari hasil rancangannya kita. Nah, dari elemen-elemen tersebut itu pasti akan ada korelasi. Ya. Contoh kasus, ya. Ketika pedal gas diinjak, kira-kira berpengaruhnya terhadap mesin itu seperti apa? Ya. Terus tidak hanya mesin, bisa juga ketika pedal gas diinjak pengaruhnya terhadap pedal kopling itu seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang berikut adalah jadi pertanyaan berikutnya, apakah seorang pengendara itu perlu tahu bagaimana cara kerja dari pedal gas tersebut? Ya. Dan rata-rata dari semua yang terjadi, dari kondisi yang terjadi itu kerja fungsi dari pedal gas tersebut itu hanya bisa dirasakan atau dilihat tanpa si pengguna mengetahui apa yang benar-benar terjadi di dalam proses tersebut. Arti kata bahwa semua yang terjadi di situ itu pasti disembunyikan dari penggunanya. Yang perlu diketahui adalah fungsi dari pedal gas tersebut. Ketika diinjak, kondisinya akan seperti apa. Ketika dilepas, kondisinya akan seperti apa. Nah, itu proses yang akan terjadi ketika pedal gas diinjak. Nah, di sini dengan demikian saya bisa artikan bahwa sebuah mobil itu adalah objek, ya. Sebelum mobil itu jadi, pasti kita kembali lagi, pasti itu harus dirancang. Hasil rancangan tersebut itu yang jelas adalah pasti akan disembunyikan dari penggunanya. Nah, dari setelah mobil itu dibuat, maka kita dapat mulai membuat berbagai objek mobil yang diinginkan. Baik, nah di sini kan kita sudah bisa ada gambaran bahwa mobil ini bukan hanya satu tipe saja, masih banyak-banyak tipe yang lain atau jenis-jenis dari mobil, ya. Dan itu banyak, tidak hanya satu. Nah, dari konsep yang ada, dari konsep desain yang ada, itu sebenarnya bisa digunakan untuk membangun mobil-mobil dengan jenis yang lain. Belum tentu sama, ya, belum tentu sama. Tapi dengan standar yang ada, kita bisa gunakan untuk membangun jenis yang lain. Nah, selanjutnya, kasus yang tadi itu sangat berkaitan erat dengan peran dari OOP sendiri. Nah, fungsi-fungsi dari tiap elemen itu biasanya disimpan dalam bentuk dalam sebuah kelas. Itu kemudian akan disimpan dalam bentuk metode. Ya. Nah, metode di sini dibuat dan disimpan bersama dalam sebuah desain yang disebut sebagai kelas, ya. Di mana ada metode injak gas, injak rem, belok kiri, belok kanan, dan seterusnya. Nah, sedangkan kelas itu merupakan rancangan dari sebuah mobil. Nah, dengan kata lain, di sini saya bisa artikan bahwa kelas itu merupakan sebuah template ataupun blueprint ataupun rancangan dari objek yang dibuat. Objek adalah sesuatu yang diciptakan dari kelas. Ya. Atau kita bisa analogikan seperti berikut, ya. Kelas adalah sebuah cetakan kue dan objek adalah kuenya. Nah, ini kan kalau kita bisa berkaca dari kondisi ini, maka dapat diartikan bahwa kue ini terdapat banyak sekali jenisnya, ya. Jadi kita harus membentuk cetakan kue itu disesuaikan dengan
kue yang diinginkan. Ya. Jadi contoh kasus kalau saya mau masuk ke dalam lingkupnya kelas, berarti kelas ini kita bisa bicara masalah contoh kasus yaitu data mahasiswa. Ya, kita bisa bicara masalah data mahasiswa. Mahasiswa universitas itu pasti memiliki data yang sama, akan tetapi ketika kita lebih mendetail ke dalam lingkup fakultas maupun prodi, mahasiswa tersebut pasti sudah memiliki perbedaan dalam hal data-datanya, ya. Jadi kalau mahasiswa FTI pasti fakultasnya adalah FTI. Mahasiswa di luar dari fakultas FTI pasti memiliki data yang sudah berbeda. Baik itu contoh kasus, baik itu data fakultas, baik itu data wali studi, ya, baik itu data prodi, data mata kuliah pun pasti sudah mulai ada perbedaan-perbedaan di situ. Jadi dengan arti kata bahwa belum tentu semua objek itu akan selalu sama, pasti akan ada sedikit perbedaan. Oke, di sini saya coba langsung masuk dengan Python. Saya bisa langsung masuk dengan Python. Kita di sini coba bicara masalah kelas dalam Python. Nah, kelas dalam Python sendiri, saya contoh kasuskan person, ya. Person ini adalah sebuah kelas, ya. Person sendiri adalah sebuah kelas yang mana kelas tersebut memiliki elemen, ya, di mana elemen yang pertama adalah name dan age atau umur. Ya. Seseorang pasti akan memiliki identitasnya, yaitu nama dan juga umur. Nah, umur itu kita bisa tentukan masing-masing person itu pasti berbeda. Jangankan umur, nama pun sama. Ya. Maka di sini saya contoh kasuskan bahwa person 1 memiliki namanya adalah John, ya, dengan umurnya adalah 36. Ya. Yang kedua, si Adrian, namanya adalah Adrian, umurnya adalah 56. Ya. Jadi masing-masing objek, ya, itu pasti akan memiliki atribut yang berbeda-beda. Nah, contohnya saya langsung coba pakai script punyanya Python, di mana kelas dari seorang person, ya, itu pasti memiliki beberapa atribut, ya, elemen, di mana ada nama dan juga umur. Di situ saya tentukan bahwa seseorang, contoh kasus namanya adalah John, umurnya adalah 36. Atau yang berikut, seseorang pasti memiliki atribut namanya adalah John, dan juga yang lainnya memiliki namanya adalah Adrian. Si John memiliki umur adalah 36 tahun dan si Adrian memiliki umur 56 tahun. Nah, di sini saya mau artikan bahwa masing-masing objek itu memiliki datanya yang berbeda-beda. Nah, fungsi dari kelas sendiri adalah bagaimana kita menentukan bahwa kembali lagi bahwa kalau asumsinya adalah kelas tersebut adalah template, maka template tersebut bisa digunakan untuk objek-objek yang ada, apapun objeknya. Tapi kita bisa lingkupkan objek tersebut dalam lingkup person, ya. Nah, person otomatis memiliki nama dan juga umur. Itu asumsi awalnya kita. Ataukah mungkin nanti
kemudian akan dikembangkan, tidak hanya nama dan umur, mungkin bisa dengan nomor telepon kah, atau kita masuk ke data mahasiswa, berarti ada di situ yang namanya NIM, ada yang di situ namanya fakultas, ada yang namanya prodi, dan seterusnya. Nah, itu perilaku terhadap masing-masing objek itu pasti akan berbeda-beda. Nah, objek dan kelas. Kelas adalah pemodelan dari objek yang berisi informasi tentang karakteristik data dan tingkah laku yang dimiliki oleh objek. Nah, tingkah laku atau sifat dari sebuah objek itu biasa didefinisikan melalui metode. Sedangkan objek merupakan perwujudan dari suatu kelas. Ya, kita kembali lagi seperti contoh tadi, di mana ada person. Person tersebut memiliki nama maupun umur. Ya, dan itu perilaku ya. Itu kita bisa definisikan sebagai sebuah perilaku. Oke, kelas. Kelas bisa kita gunakan untuk objek 1, objek 2, dan objek 3. Nah, masing-masing objek, contoh kasus, seorang perempuan, di situ dia bisa memiliki variabel sendiri-sendiri. Ada warna rambut, ada tinggi badan, warna kulit, dan seterusnya. Terus dia bisa memiliki fungsinya atau tingkah lakunya, berlakunya. Dia bisa tertawa, dia bisa menangis. Oke. Di sini ada contoh kasus, saya punya class name, ya, yaitu mahasiswa. Ya. Terus objek name-nya adalah mahasiswa. Nah, di situ akan ada yang namanya argumen yang akan. Oke, nanti kita akan bicara sampai ke sana setelah ini. Nah, di sini saya mau ilustrasikan bahwa dalam sebuah pemrograman, ya, khususnya kita bicara masalah dalam sebuah kelas, di mana kelas tersebut akan terdapat objeknya, ya, di mana akan ada data, ya, akan ada yang namanya data, akan ada juga yang namanya atribut. Ya, nanti kita akan sampai ke sana sehingga kita bisa bicara terkait kelas secara detail. Oke, saya masuk ke dalam itu. Nah, di sini saya sudah coba buat salah satu kelas, yaitu kelas mahasiswa. Ya, mahasiswa ini bisa lebih dari satu, ya, bisa lebih dari satu. Nah, di mana dalam mahasiswa tersebut ada metode yang namanya nama, ya, ada metode nama, dan di situ kita juga bisa tambahkan lagi jenis kelamin, atau saya singkat saja JKA. Nah, dalam kelas mahasiswa, dari konteks yang ada dalam kelas mahasiswa, saya coba petakan ada metode yang namanya nama, ya, di mana nama tersebut akan mengembalikan, teman-teman semoga masih ingat yang arti atau definisi dari return, ya. Dalam mahasiswa ada yang namanya metode nama. Setelah itu, dari metode nama tersebut akan mengembalikan nama yang kita inputkan, ya, atau jadi dalam metode nama ini ada yang namanya parameter, ya. Di sini kita gunakan parameter new name.
Terus saya mau coba di sini bikin lagi satu metode baru, yaitu namanya JKA, di mana parameter JKA itu adalah new JKA. Nah, dari new JKA itu kita akan mengembalikan new JKA tersebut kepada pemanggilan metode JKA. Jadi di sini saya bisa tentukan oke. Nah, dari situ saya juga bisa langsung gunakan untuk pemanggilan metode tersebut. Ya. Jadi ketika saya compile ya, dari output yang kita dapat, di situ sudah ada nama John, ya, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Ya. Nah, apa itu John dan apa itu laki-laki? John dan laki-laki itu adalah sebuah data, ya, dari objek P1, ya. Nah, kita bisa menambahkan objek lagi, yaitu objek P2. Ya. Kita bisa gunakan model seperti ini, ya. Oke, saya di sini saya coba tambahkan objek yang kedua, yaitu namanya contoh 2, jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, ini objek baru yang coba saya tambahkan. Nah, di situ maaf. Nah, di situ kita bisa lihat ya bahwa kita bisa masing-masing objek kita bisa gunakan dengan pemanggilan objek yang berbeda-beda. Akan tetapi ada pola di mana kita bisa gunakan satu objek yang memiliki lebih dari satu data, ya. Oke. Nah, saya kembali lagi. Sebelumnya saya memiliki objek P1, ya, di mana P1 tersebut memiliki namanya adalah John, ya, dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Saya juga bisa bikin objek yang kedua atau P2 dengan nama contoh 2, terus jenis kelaminnya perempuan, ya. Saya juga bisa gunakan kembali objek P1 untuk menentukan data baru, ya, itu namanya Maria dan jenis kelaminnya adalah laki-laki, atau kita ganti perempuan karena namanya Maria. Nah, kira-kira outputnya adalah seperti ini, ya. Nah, ini salah satu contoh kasus kelas yang sederhana, dan mungkin saya rasa teman-teman akan sangat mudah untuk mengikuti karena ini masih dalam tahap yang awal, dan saya rasa teman-teman kalau pada semester kemarin sudah mengambil pengembangan aplikasi pasti akan paham untuk penggunaan Python, ya. Karena
penggunaan Python juga sangat sederhana. Kita tidak ribet untuk mengoperasikannya. Jadi ini contoh kasus dari pembuatan kelas yang coba saya buat ya. Intinya yang jadi catatan khusus di sini bahwa kelas itu bisa digunakan untuk objek apa saja ya. Tapi kita harus menentukan objek yang mau kita gunakan adalah apa. Ya, kalau seandainya objeknya adalah mahasiswa, ya berarti kita sudah bisa petakan. Oke, kebutuhan data atau informasi dari data mahasiswa itu kira-kira apa-apa saja. Di sini saya coba petakan bahwa ada yang namanya nama, ada yang namanya jenis kelamin, ya. Atau nanti kita bisa tambahkan prodi, kita bisa tambahkan juga dengan fakultas, ya. Dan yang namanya objek nama, objek mahasiswa, maaf. Yang namanya objek mahasiswa itu pasti akan berbeda dengan objek pegawai, ya. Dan itu adalah pola yang berbeda. Itu adalah pola yang berbeda. Maka kita tidak kita harus menyesuaikan kelasnya berdasarkan penentuan dari objek yang akan mau kita bentuk, ya. Dan saya harap teman-teman bisa pahami tentang kondisi itu. Oke, untuk jika nanti ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa tanya melalui grup WhatsApp yang sudah kita bentuk, biar supaya bisa lebih jelas terkait materi kelas yang hari ini saya sampaikan. Oke, dengan demikian paparan materi untuk pembuatan kelas. Nanti setelah ini mungkin nanti masih ada beberapa materi yang akan saya buat dalam bentuk video. Semoga teman-teman dengan tujuan supaya teman-teman bisa dengan mudah untuk lebih memahami terkait OOP. Oke, dengan demikian pertemuan khusus untuk materi ini hari ini sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang berikut. Terima kasih.